Kalau gua lihat sih pandangan mata gua nggak ngeliat bentuk kayak begituan ya. Bentuknya biasa. Bentuknya orang, cuman agak beda. Bedanya dari mana? Bedanya dari tampilannya dia berbulu. Oh, badannya berbulu. Dari... Tapi pakai pakaian atau enggak? Enggak. Oh, Dia sebujut ini bulu. pas sekujur tubuh bulu. Matanya tuh gede. Ada yang punya panjang. Ada yang taring sambil ngeces. Gua nggak sengaja nendang kayu. Tuh, aduh, kayu. Lihat tuh kayu. Nah di situ kan rame-rame tuh berisik. Oh ada ini. Pas gua center ke arah belakang, wah gila ini udah bukan main lagi. Di atas apa? Di atas batu tuh, di tempat kita. Ya. Tempat ini nih, tempat kita kumpul, ada batu gede. Di samping tenda. Di depannya. Oh, di depan tenda. Ya, tenda. Di tenda ada pohon, ada batu. Nah di atas batu itu dia di ini, sambil ngeliatin. Sosok yang tadi berbulu itu Yang lebih gede lagi. tapi fisiknya sama. Fisiknya yang itu sama yang di pinggir tadi sama, cuman ukurannya beda. Oh, lebih besar. Dia XL kayaknya ukurannya. Mungkin kalau kayak Smackdown masih Big Show kali ya. Big Show, cuman gede banget tuh mah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik lagi bareng gua Diego dalam acara Kumaha Kita Podcast obrolan horor. Narasumber kita kali ini adalah Kang Abot. Kang Abot, kalau kalian ingat, dia adalah kawannya Mas Fajar yang waktu itu pernah podcast juga. Nah, sekarang kita mau cerita tentang pengalaman horor juga. Cuman versinya versi Kang Abot nih. Tepatnya sama di Kalimati. Betul, Kang? Tuh. Nah, sebelum kita dengarkan cerita dari Kang Abot, mungkin Akang boleh perkenalkan diri dulu, Kang. Ya, halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Perkenalkan, nama saya Ardian Abot. Saya sehari-hari bekerja di tempat seperti dinas kebersihan lah. Di sini ingin bercerita tentang pengalaman horor. di horor di Kalimati ya. Oh. Pengen lebih jelasnya, katanya pengen lebih detailnya Dari versi Kang Abot ya? Iya, saya di situ juga lebih bisa dibilang lebih paham, Oh ya. lebih mengerti di situ. Oke, teman-teman, mungkin langsung aja kali ya. Karena waktu sudah cukup malam juga. Kita saksikan atau kita dengarkan langsung cerita horornya dari Kang Abot. Silakan, Kang. Dimulai dari Perjalanan aja dari pos pertama. bawah. Ya. Kalau waktu itu dari pos pertama itu kita jalan, sebenarnya kita bukan dari pos ya, dari jalan setapak itu kita jalan terus sampai nemu villa. Terus Dari villa itu tuh, di villa itu ada apa, banyak suara anjing. Ada yang piara anjing di villanya. Nah anak-anak tuh panik, ada yang takut, ada yang segala macem lah. Dan gue bilang gak usah takut, jalan aja, kita banyakan. Mau dia bertiga kita banyakan, banyak barang bisa kita gunain buat ngusir. betul. Akhirnya kan mereka oke, ayo jalan aja. Jalanlah kita masuk tuh Kawasan Kalimati. kawasan Kalimati. Itu pas masuk kita di situ nggak lupa doa. Itu emang paling utama itu. Baca doa, minta izin ke ahli tempat lah. Kita izin dulu, akhirnya udah kita izin, udah baca-baca apa segala macem, baru kita lanjut langsung ke lokasi kita camp. Oke. Terus Dari situ kita seperti biasa, ya ada yang nyiapin prepare. ya masang tenda, ada yang buat masak, ada juga buat bikin kayu bakar atau Perapian ya. cari air lah. Oh, cari air. Kalau buat cari air kan kita harus ke bawah lagi tuh, semua tempatnya kelewat mata airnya. Jadi kalau mau ambil air harus ke bawah lagi.
Jauh tuh jaraknya. Lumayan, sekitar ada 10 meteran lah, nggak terlalu jauh. Oh. Cuman jalannya agak terjal. Kalau malam sendiri rada gimana juga ya? Kalau buat pemula sendiri kayaknya nggak bakal kuat. Ini kalau udah yang pengalaman, insya Allah bisa. Karena waktu di Kalimakti itu kita tuh niatnya bukan mau ngapa-ngapain, cuma pengen Camping aja udah. camping. Bersenang-senang ya, have fun ya. Ya dibilangnya camper lah. Oh, camping ceria. Jadi ngobrol-ngobrol, tukar cerita, kepikiran ngomong ini itu. Akhirnya kan sampai ngobrol-ngobrol, tujuannya udah mulai ngaco tuh, ngobrolnya udah mulai gini. Mungkin udah lelah kali, udah capek. Iya, karena perjalanan juga kan. Jalanan nanjak terus sampai ketemu lokasinya. Di situ udah beres semua, udah pasang ini itu. Akhirnya kita ngeriung lah ngobrol. Kalau kata orang Sunda mah Ngawangkong ya. riungan, ngobrol-ngobrol. Nah, gua posisi itu waktu itu lagi masak. Oh, masak. Posisinya lagi masak. Lagi nyiapin buat makan malam. Oh, santapan malam ya. Iya, makan malam ala-ala inilah apa? Restoran bintang 10. Wah. Pasti Jadi, umami itu rasanya. lumayan itu bikin nasi liwet doang. Oh. Mungkin toppingnya ini kali ya, mozzarella gitu ya. Toppingnya ya Kaviar. seadanya. Toppingnya seadanya, ada wortel. Nah, kata Kang Fajar kan pada saat kalian prepare gitu ada sumber suara seperti bunyi apa? Pohon tumbang ya. Nah, itu kejadiannya pas kapan? Itu kejadiannya pas kita lagi pada ketawa-ketawa. Ada bercanda-bercanda lah, ngobrol-ngobrol. Posisi gua lagi jongkok, terus nggak lama kemudian wah kedebung. Wah, nangka murag. Jaga teh. Panduh kata yang lain. Dicek sama lu. Semua pada ngeliat, pada bingung. Kata gue jangan main center, udah biarin aja. Jangan nyenterin kemana-mana. Yang penasaran ada, tetep pengen nyenterin. Ya gue ambil kan senternya, udah gak usah disenterin. Ntar yang ada malah pada nyamperin, datang kan, mengundang kali. Nah pas udah di situ kan, gue nggak tahu tuh masalah yang apa musik itu. Oh, surat Al-Jin katanya Ya, si Adit kan ya. gue emang nggak fokus ke situ ya, kirain emang lagi denger musik kan. Terus kata siapa yang marahin tuh, jangan minta musik itu, katanya itu musik bisa ngundang. Emang tuh musik buat ngundang? Iya katanya. Waduh, pantesan. Nah, pas si pohon itu tumbang suaranya, tapi pohonnya emang ada tumbang apa enggak setelah Nggak di ada. center? Nggak ada. Oh, nggak Soalnya ada. kan gua sendiri yang cek ya ke di mana di Ke sumber suaranya. Gua sendiri yang ngecek, gua senterin, ternyata emang nggak ada. Ternyata ya itu dia kayak yang nandain kalau Kehadiran di situ tuh ada mereka juga. Dan akhirnya sudahlah, biasa aja dulu, ngobrol-ngobrol lagi. Nah, setelah sisanya anak-anak ada di tenda, gua gelar sleeping bag tuh. Tadinya mau ada yang istirahat, ngobrol-ngobrol. Yang gua denger kan di situ lagi ngobrol sambil ngerokok, ada suara burung hantu ya. Kalau iya. orang Sunda buuk. Buuk. Bunyi 3 kali sampai yang ketiganya udah gua tebak. Ini pasti suaranya bakal berubah. Kata anak-anak, berubah gimana? Berubah jadi suara apa gitu? Ntar denger aja. Akhirnya kan membuktikan berubah suara itu. Nyatanya wok jadi hihi terbang. Sambil lewat. Sosoknya jelas tuh ada. Kalau dari pandangan gua sendiri, ya gua lihat gitu. Tapi kalau untuk teman-teman nggak tahu tuh. Kalau gua sendiri sih lihat, dia cuma lewat. Nah pas udah lewat itu, mulai dari situ ada mulai pergerakan. Ada mulai pergerakan dari sana. Ada yang udah datang, udah ada datang depan, pinggir banget tuh, di pinggir kita nih. Cuman dia nggak berani nyamperin, mungkin karena hawa kita juga panas kali ya. Kok energinya beda kali ya.
Jadi dia cuma ngeliatin doang, terus sempat noleh. Oh ada. Sosoknya seperti apa? Pocong kah? Oh, kuntil, lanak? Kalau disebut kayak itu enggak juga sih, Ban. Kalau gua lihat sih pandangan mata gua nggak ngeliat bentuk kayak begituan ya. Bentuknya biasa. Orang? Bentuknya orang, cuman agak beda. Bedanya dari mana? Bedanya dari tampilannya dia berbulu. Oh, badannya berbulu. Dari... Tapi pakai pakaian atau enggak? Enggak. Oh, enggak. Dia sebujut ini bulu. Pas sekujur tubuh bulu. Matanya tuh gede. Ada yang punya panjang. Ada yang apa? Taring. Sambil ngeces. Jadi sebenarnya di gunung itu kebanyakan jin. Jin. Yang lebih banyak jin dibandingkan kayak orang bilang itu Kuntilanak, pocong atau segala macam. Kebanyakan jin. Karena emang dari zamannya dulu nenek moyang kita, jin tuh udah ada di gunung. Makanya waktu ada kejadian itu, gua nggak sengaja nendang kayu, tuh, aduh, kayu, lihat tuh kayu. Nah di situ kan rame-rame tuh berisik. Oh ada ini. Pas gua center ke arah belakang, wah gila ini udah bukan main lagi. Di atas apa? Di atas batu tuh, di tempat kita. Ya. Tempat ini nih, tempat kita kumpul, ada batu gede. Di samping tenda. Di depannya. Oh, di depan tenda. Ya, depan tenda. Di tenda ada pohon, ada batu. Nah di atas batu itu dia di lihat. Sosok yang tadi berbulu itu yang lebih gede lagi. tapi fisiknya sama? Fisiknya yang itu sama yang di pinggir tadi sama, cuman ukurannya beda. Oh, lebih besar. Dia XL kayaknya ukurannya. Mungkin kalau kayak Smackdown masih Big Show kali ya? Big Show, cuman gede banget tuh mah. Big Show versi gaib. Iya. Nah terus yang sebelah sana itu yang nenek itu sempat dia ngelambain tangan gitu, kayak manggil, sini. Nah gue penasaran, ambil senter, gue senterin, begitu dia ini udah hilang tuh. Kok nggak ada kata gue. Oh dia mungkin nggak mau disenter. Sampai senternya gue pegang, terus gue senterin ke depan kan, gue nyenter ke atas. Ternyata yang gue senterin yang di depan ini emang nggak ngaruh. Yeah. Tetap berdiri di situ. Nyenter ke belakang agak ada ngegesernya. Jadi kayak nggak mau kena cahaya gitu. Kalau untuk yang lainnya, untuk yang gedenya ini kayaknya nggak ngaruh ke cahaya. Dan sempet di situ gue sempet bilang apa gua bawa aja gitu. Apanya? Ini ya Sosok itu? semua, maksudnya dipindahin? gua ajakin jauh gitu. Gimana caranya? Nah itu juga mikirnya gimana gitu. Apa gua ajak ke mall gitu biar yang rame. Nggak mungkin. Enggak sih, gua nggak ada pikiran ke situ. Yang ada gua yang pindahin. Gua cuma bisa diem berharap nunggu temen datang. Oh iya, si Bang Papan ya? Nunggu temen datang sampai akhirnya ngobrol, ngopi. Ada kita ngeliat center tuh di bawah, ada yang nyalain center, kedip-kedip. Kita balas lagi ke bawah. Loh iya temen, mereka lagi pada naik berdua. Itu Dua? mereka itu dari bawah hujan. Oh, jadi mungkin apa? Menepi dulu ya? Iya, bawa payung. Ngiuhan. Kata dia mah di bawah hujan. Nah, di tempat kita enggak. Emang sempat kayak suara ngeguru gitu, burung. Oh, gemuruh hujan gitu? Kayak hujan, tapi kok hujannya masa di bawah? Harusnya kan dari atas dulu. Iya. Sampai sempat bawa payung kan, Copan tuh bawa payung. Hujan deh, di bawah mana kata dia. Datang, nggak langsung ngobrol kan? Ngobrolin kayak gituan. Datang nanya-nanya, maaf berudak nah. Aman dah. Main-main kopi itu, tawarin kopi. Oke siap. Kayaknya gua bisikin deh, gua ngomong. Sasji,
ketemu ini nggak ada yang ganggu kata. Cuman yang gua nggak tahu ini kata Penyebabnya apa? penyebabnya apa, dan ternyata dari si Adit. Adit nyalain Surat kayak Al-Jin surat tadi ya. Al-Jin. Di situ gua nggak paham. Makanya Tujuannya apa gitu ya? ada begituan. Sebenarnya kan kita dari bawah sendiri, pas begitu datang kita izin, kita doa kan, biasanya kita udah diterima. Udah begitu masuk pun udah aman lah. Iya. Tapi setelah mungkin mereka ngedengar itu ya suara itu, Mungkin mereka juga ngerasa ditantang kali ya. akhirnya datang lah. Cuman ya emang itu gue bilang, jadi dia nggak mau ganggu yang lain, cuman mau yang satu. Oh, yang ini tadi surat jin. Siapa sih Adit Adit, itu? ya. Cuman pengen ke dianya aja. Tapi ini anak bagus. Bagusnya kenapa? Dia kayak punya aura yang beda gitu. Maksudnya dia tenang gitu, Tenang biasa aja. nggak panik ya? Nggak parno. Aduh, gua gimana nih gua? Kayaknya gua bakal dibawa nih atau dipungut anak gitu. Iya. Enggak gitu. Dia santai. Pola. Akhirnya biasa aja kan. Sampai kita nunggu jam berapa tuh, mau pagi. Belum tidur apa gimana? Nggak bisa tidur? Kalau camping game gitu jarang tidur. Gua lebih fokus main api, terus rokok atau apalah, Nikmati sambil alam. ambil nyanterin pemandangan. Kadang ada yang lewat atau yang gimana, itu jadi kayak inspirasi. Inspirasi, iya, hiburan kali. wah ada inspirasi nih dari yang terbang tadi gitu. Gimana kalau gue bikin pesawat kayak gitu? Itu. Gak juga sih, nggak kayak gitu. Emang gue jarang tidur kalau di gunung-gunung. Gue lebih fokus ke alam. Oh, menikmati ya suasananya. Karena kalau kita camping di alam terus tidur di tenda, rugi. Kenapa lagi? Kalau mau tidur pas datang aja. Pas datang ke tenda, tapi tidur, tengah malam bangun. Enak tuh, pemandangannya lebih enak. Asalkan jangan ada yang pakai begituan yang suara itu. Surat jin. Jadi menurut gue sih emang itu kayak nantangin ya, Mengundang ya. kayak mengundang. Emang yang gue perhatiin sih emang kebanyak ya. Ada yang gue lihat cuman ada 4-5 lah sama yang terbang yang pertama tuh. Nenek-nenek. Nenek yang Terus yang genderuwo ya, berbulu ya. Big Show tuh, yang Big Show. Yang 2 tuh nggak tahu itu Upin Ipin apa bukan, kembar. Oh, ini bocil. Enggak, tinggi setinggi Manusia normal dewasa gitu. tinggi topan lah tingginya. Oh, iya. Cuman ya begitu, muka ketutup bulu semua. Berbadan-badan. Mungkin itu hantu anggora kali ya. Bisa jadi itu. Soalnya yang di depan gua nggak begitu. Oh. Cuman dari muka sampai ke sini doang, ke bawahnya biasa. Kakinya biasa. Cuma mukanya lebih serem dibandingkan yang 2. Kalau buat yang di pohon bambu tuh mereka nggak begitu ini. Ya mereka main-main aja di situ. Oh, nggak ganggu yang camping. Enggak. Mungkin karena belum paham kali ya, karena denger itu. Oh iya. Karena anak-anak tuh. Ini yang Si dewasa polos kali hantunya. iya. Akhirnya gua ngobrol sama Topan, gimana enaknya ini. Terus ngobrolin buat pulang, kita mau kemana dulu gitu kan. Tadinya kan Kalimati dulu tuh pada berenang ke curugnya. Oh, mau ke Curug tadinya. Ya ke curugnya pada berenang. Pas paginya tuh kita didatengin sama yang nyadap karet itu kan, nyadap pinus. Dia bilang orang Jawa itu, Mas, jangan dipakai bakaran ya, ini katanya tadi gitu. Soalnya kalau ini dipakai bisa kena denda, bisa dipenjara tadi ya. Aduh, gue baru tahu, padahal gue dari semalaman udah habis 4 mangkok. Gue bakarin weh. Ya karena si getahnya tuh udah kayak apa, parafin gitu. Oh, parafin ya. Jadi bisa Jadi apa ya? gantiin bahan bakar.
akhirnya kita ngobrol lagi, riuh lagi gimana nih untuk masalah keluarnya. Kita karena takut di bawah ada anjing, banyak anjing, akhirnya nyari jalan keluarnya lewat Curug Nangka. Oh, ditembusin ke Curug Nangka. Iya, jadi kita yang harusnya ke bawah, kita lari ke kiri, jalan kiri. Itu jalan yang bukan jalan sih sebenarnya, emang gak ada jalan, kita jadi terobos aja. Oh, bikin jalur Sendiri. Dan ternyata tembusnya di Curug Nangka. Curug Nangka. Setelah di Curug Nangka kan bingung, ini Curug Nangka, itu mau keluar lihat ada pos, ditanyalah di pos kan, dari mana dek? Kalimati kan di sana. Ini kalian masuk ke sini bayar apa enggak? Enggak pak, kita cuma lewat doang. Oh, niatnya mau pulang gitu ya? Mau pulang, menghindari lewat anjing doang. kan? Tadi lewat sana banyak anjing pak, jadi pada takut lewat sini. Harusnya ada izin dulu. Kan kita nggak tahu gitu datangnya dari mananya. Harusnya konfirmasi dulu kali ya? Iya. Pengennya si penjaga Curug Nangka itu. Itu yang buat di dalam ya. Masih ada yang buat di depan. Oh, ada lagi? Ada yang di depan. Itu sampai kita harus patungan. Ada seberapanya lah. Sampai mau didenda kan. Akhirnya temannya Topan kan bisa ngomong. Dia juga punya saudaranya. Inilah. Tapi tetap nggak ngaruh. Mereka lebih ngerti. Sampai pos terakhir tuh, yang pos paling di luar. Benar. Di situ kita ya emang nggak terlalu ribet sih. Tanya ini itu. Udah. Betul yang di depan tuh nggak tahu kalau nggak yang pos 2. Oh iya. Bilang ke yang pos terakhir, ke pos pertama. Dikiranya pengunjung Curug Nangka kali ya? Iya. Nah, jadi pas pulang di situ kumpul dulu tuh di pinggir, istirahat di warung, ngobrol lagi gimana bisa gini tadinya. Jadi kalau menurut gua sih kita kena sial itu kayaknya. Kena sial dari awal kita datang ke situ. Yang si Adit itu Dengan ini style MP3 apa YouTube? kayaknya MP3 deh. Oh, zaman itu YouTube belum ini ya? YouTube nggak begitu ini. Oh, MP3 ya kayaknya. MP3. Jadi kan di situ saling salah-salahan. Udah pada ribut, udah lah nggak usah ada yang salahin. Kita bareng-bareng lah, datang ke sini bareng-bareng, pulang bareng-bareng. Masalah bareng-bareng gitu aja. Ya, emang mungkin kita lagi sial. Akhirnya pulang juga bingung kan, sampai nyari angkot. Tapi sempat pada mau ngebaso dulu. Mau pulang mikirin ongkosnya, tapi pengen cepet mau pada ngebaso. Kan bingung. Lapar gimana? Emang pagi nggak masak apa di tenda? Enggak. Kita Nggak bawa ini perbekalan? Bawa, cuman paginya kita langsung prepare beres. Kenapa ini? Kenapa harus buru-buru? Karena kan kita takut ketahuan petani itu ya, pinus. Iya. Ya? Oh. Dasar tukang karet ya, yang tukang sadap itu. Mungkin dia takut diomelin atasannya atau gimana. Karena kan dia juga diberi tanggung jawab untuk merawat Kan itu pinus. Yang gua lihat dia bawa ember gede tuh yang bekas Buat ngumpulin ini ya. Iya, jadi dia Getah pinus. dipasang lagi, kumpulin. Jadi itu ada Kalian panik deh, lihat dari jauh. Sumber kemas. Yang bikin kita panik masanya masih ada sisa bekas bakaran. Oh, dia ini bekas api unggun itu, Iya, kayu-kayu. jadi dia lihat, oh ini ada bekas ini, semalam pasti pakai ini. Curiga ya. Makanya dia nanya kan, kayak pada Parno gitu semua. Begitu diomongin sama dia, ini bakal kena denda kata dia. Wah, gawat kan. Topan juga nggak bisa apa-apa. Akhirnya dia ngajak pulang juga kan. Ya sampai kita nyasar ke Curug Nangka, sampai dimarahin 3 kali, 3 pos. Ada yang 1 pos itu ada yang 3 orang, ada yang 4 orang. Benar-benar sial ya. Sampai kita diangkot
terus sampai nyampe ke rumah ke Gunung Batu, balik lagi ke Gunung Batu ke tempat tongkrongan di Balai. Di situ ketawa-tawa aja udahnya mah. gara-gara si ini saling menyalahkan ya. Ya gue bilang si Opan, gue ngeliat semua, cuman gue gak cerita sama yang lain. Kalau gue cerita yang ada malah panik. Benar. Daripada gue bikin kepanikan, mendingan gue bikin dangdutan. Ya kan, rame jadinya. Ya. Akhirnya kan udah tuh acara camcer itu udah bubar. nggak lagi, bubar, pada balik tuh. Kalau gue sih ada rasa kok kayak pengen balik lagi ke situ. Apa yang bikin lu pengen balik lagi tuh? Ada momen apa atau gimana? Gimana ya? Masih penasaran sama penghuni sana? Penasaran sih, enggak ya. Kurang puas itu. Oh, karena kan ini ya kepergok sama pegawai Satu, ini kurang puas. Tarvinus. Keduanya gue nggak begitu nikmatin malamnya karena terganggu sama yang gituan. Oh iya benar. Jadi, aduh, kapan nih ke situ lagi? Kurang maksimal ya. Iya. Saya sempat bilang ke Topan, Kalimati lagi yuk. Tapi nggak usah bawa yang lain, nggak bisa bawa anak-anak yang kemarin. Oh jadi lu next main lagi ke situ Kalimati? Iya, kita ke situ senioran. Di situ ada Bang Rijal, gua, Topan, sama Galing, ada Ahmad Blo. Nah Gitu, untuk sama kedua kalinya ke situ Kalimati masih diganggu apa gimana? Kalau untuk di kalimat yang kedua itu kesalahan dari kita. Itu mah benar-benar kesalahan dari kita. Jadi gua, Galing sama Ahmad pengen bikin bipak tuh ya. Oh bipak ya. Paginya. Emang nggak bawa tenda tuh? Harus bikin Nggak. bipak? Alhamdulillah kita nggak bawa tenda. Satu pun nggak ada yang bawa tenda, cuman bawa ponco. Emang niatnya mau camping atau gimana itu? Masa nggak bawa tenda sih? Niatnya sih mau camping, maksudnya numpang tidur kan. Emang tidur di ini alam? Si tendanya nggak ada, nggak kebawa. Oh lupa. Yang dibawa ponco. Akhirnya gue bikin bipak dari yang batu itu tuh. Di situ pakai kayu-kayu, pakai dedaunan, pakai ranting-ranting pohon, bikinlah gitu. Nah si Ahmad inisiatif, gue mau bikin pakai bambu kata dia. Ada pohon bambu tuh. Oh dia nebang bambu? Iya, dia nebangin pohon bambu sama si Galing. Bambu yang di belakangnya tuh kuat. Kata gua, waduh, malah ditebangin. Ini mah kejadian di malamnya nih. Oh lu mah udah peka ya dengan hal kayak gitu ya? Iya, jadi bikin aja. Ya gue juga sempat ngerasain masuk ke situ. Enak kan, bikinnya sekecil sih, buat satu orang doang. Oh. Akhirnya kan, gue mikir gimana ya? Ini pasti malam bakal ada terjadi sesuatu gitu. Oh, penghuni pohon bambu ya? Dan ternyata setelah mau masuk maghrib, kita ngopi-ngopi tuh ada yang lempar kayu kan, tutup kena ini apa ponco. Tutup. Kalau jatuh dari atas pohon kan nggak mungkin jatuhnya beda. Oh iya. Nah, ini dari pinggir. Kayak ngelempar gitu ya? Iya, masa jatuh langsung gini. Wah, polisi udah mulai sedikit parno kan. Anjir, bakal ada lagi nih si gede kata gue. Nah, ternyata setelah gue lihat sekeliling, yang itu nggak ada. Nah, pas malamnya pohon bambunya itu yang gerak. Kayak si pohon bambu tuh kayak bener-bener digoyang-goyang. Karena pohon bambunya nggak tinggi, sekitar 2 meteran lah. Gubruk. Itu pohon bambunya digoyang satu atau satu rumpun gitu? Satu rumpun semua. Satu rumpun. Semua itu digoyang kayak yang dipeluk tuh, kayak yang gitu-gitu. Berarti kan yang goyang itu otomatis lebih besar dari pohon bambu itu ya? Nah iya, makanya kan si Ahmad itu langsung kesini ke pinggir. Eta naon cenah. Kata dia. Terus sih gue bilang jangan ditebangin itu. Kalau binatang kira-kira mungkin nggak? Kalau menurut gue Musang atau apa gitu? Karena
kalau emang bener binatang pasti dia Mungkin hanya satu batang ya. nunjukin. Kalau misalkan mau turun juga. Tapi karena emang gua pernah lihat di situ, Oh, ya emang itu udah ada yang megang habitatnya. sama, bukan yang anak-anak kecil itu. Oh, bukan. Beda lagi. Jadi kayaknya itu nggak tahu emaknya atau apanya gitu. Jadi si pohon bambu dipegang. Satu rumpun. Iya, dipegang gitu-gitu. Jadi nandain Udah kayak megang ini sapu nyerek ya. kayaknya dia pengen interaksi sama kita, cuman caranya begitu. Mungkin dia pengen bilang Terlalu itu barbar. pohon tempat tinggal di anak-anak dia Oh, kali. iya. Kenapa Mungkin diganggu? dianggapnya si Ama itu ngeganggu ya karena Ganggu. nebang pohon itu sembarangan. Iya. Nah, pas malam itu kan udah tuh kita sempat kedatangan tamu juga kan, Ya. pendaki juga sendirian. Berdua terus pasang. Tadinya mah sendiri. Dia tahu ceweknya ada di belakang. Dia nyari temen yang udah duluan ke Salak. Iya. Salak. Jalurnya lewat Kalimati. Dia minta antar tuh ke anak-anak. Dia antar kan sana, dan ternyata nggak ketemu. Akhirnya balik lagi. Kata yang lain, udahlah balik lagi. Tulen lagi ke pos. Akhirnya ngecamp juga di pos. Sebenarnya tenda sih ada, cuman tenda ya bisa dibilang tenda pramuka kali ya. Males pasangnya gitu. Jadi tenda tuh harus digantung, Oh, tali ke sana, tali ke sini. kayak abri ya. Si cewek sempet ikut tidur di tenda. Gua sih di luar. Yang lain sih ada di dalam. Cuman kan kita emang nggak ada niatan mau ngapa-ngapain. Emang numpang tidur doang. Nah, si cowoknya juga pagi juga dingin, kata dia dingin ya. Gua bikinin kopi, gua bikinin teh manis sama tolak angin biar anget kan. Nah, itu tuh orang kayak kesambet Si cowoknya. Ini mukanya udah pucat. Pas cowoknya udah kelihatan mukanya pucat tuh, gua kasih minum. Bang, minum dulu bang biar anget badannya. Oh ya bang, makasih ya. Terus ceweknya juga, makasih ya, pada baik sih nah abang-abangnya. Ya kalau di tempat kayak gini sama pendaki kita harus saling berbagi. Betul. Nah kan yang namanya pendaki itu nggak ada yang individu. Kalau pendaki individu itu susah. Kebersamaan lebih baik. Benar. Biarpun Setuju. kita nggak kenal, tapi Kemanusiaan ya, kemanusiaan. kalau udah gabung jadi kenal. Sampai akhirnya kan sempat tukar nomor juga. Terus Jadi nambah relasi lah ya. iya, mau pulang beres-beres, buat foto-foto dulu kita tuh. Foto-foto, akhirnya pulang bareng. Turun sambil ngobrol, sambil yang nyalain itulah pohon bambu. Kalau Galing kan tau sendiri orangnya. Jayal ya. Ceplos-ceplos dia mah. Tapi dia paling penakut. Penakut dia. Aduh kacau. Akhirnya pulang lah. Misah lah. Dia berdua kemana atau tuh. Kalau kita ya pasti udah pulang. Balik lagi ke asal. Udah cuman di situ doang. Jadi kejadian mistiknya cuman ngeliat itu doang, udah satu. Berarti emang Kalimati ini agak angker juga ya? Apa semua gunung angker? Kayaknya sih semua ya. Kalau menurut gua, bukan gua juga sih, menurut orang-orang juga, yang namanya gunung itu memang habitatnya, tempatnya begituan. Sempet denger juga sih katanya laut sama gunung tuh. Kalau untuk gunung kan kebanyakan dibilangnya pembuangan jin, pembuangan makhluk halus lah ya. Makanya setiap ada makhluk halus di rumah dipindahkan ke gunung ini, jadilah penghuni di sana. Sama seperti ke laut, Oh iya benar. dibuang ke laut jadi penghuni laut. Menurut gue sih ya masuk akal juga sih, Benar. karena emang
hutan itu di gunung itu emang udah tempatnya. Betul. Di sana dia nyaman. Kalau Adem ya di pemukiman kan dia ngerasa bersaing. Jadi dia habitat dia dibangun rumah gitu kalau di kota ya. Ini kan di gunung juga ada yang namanya kerajaan, gitu kan. Kita nggak tahu. Walau alam juga kan. Oke teman-teman, kayaknya cukup sampai di sini ya kisah dari Kang Abot di Kalimati. Cukup horor juga ternyata yang dialami Kang Abot. Lebih horor juga dari Kang Fajar. Hantu-hantu yang ditemui juga cenderung lebih banyak dan bervariasi. Dari siapa tadi? Kunti ya, nenek-nenek, terus si Bikso ya. Bikso yang Genderuwo yang gede itu. Oh. Jangan pernah ngalamin deh pokoknya. Buat teman-teman, saya cukup sampai di sini. Izin pamit. Saya Adiego dan Kang Abot. Abdian Abot. Mohon undur diri.